Kita mau Tuhan menguji hati kita. Selidiki hati kita. Apakah jalan kita lurus dan mata kita tertuju kepada Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Uji aku Tuhan, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Semuanya saya angkat bangkit berdiri. Aku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Dengan segenap hatimu, angkat tanganmu, katakan Hosana, you are worthy bagi Raja yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku agungkan
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Dia layak disembah. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya Yesus. Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber kehidupan kami, yang membuat mata kami bercahaya, yang membuka hati kami untuk mengerti kehendak, yang membuat hidup kami berjalan di dalam terang daripada jalan. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan. Kami mau sama-sama untuk menerima firman-Mu. Kami satu hati memohon Roh Kudus mengurapi kami, buat kami mengerti. Ketika kami mendengar, kami menangkap firman-Mu. Bahkan kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya Tuhan dipermuliakan, supaya Tuhan menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Tuhan kami hebat, Tuhan kami luar biasa, Tuhan kami ada di tengah-tengah kami, membela kami, mengangkat kami, mengangkat. Haleluya, haleluya. Aku mau menyembah-Mu, aku mau meninggikan-Mu Yesus. Aku muliakan dan ku
Raja segala raja. Silakan duduk saudara. Selamat datang di rumah Tuhan buat semua jemaat dan welcome Oscar. We proud of you, my army. Haleluya, puji Tuhan. Yes, tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Oscar baru datang dan jadi army dia. Ha? Ya. Ada motonya apa? We make you Americans army, soldier. Jadi saudara, setiap kali kita berjalan dalam kehidupan, setiap kali kita buka mata, kita hidup, kita selalu ingat, tanamkan baik, bahwa kita punya Tuhan yang hebat, luar biasa. Amin. Lalu karena Dia mengasihi kita, Dia sudah datang. Dia sudah menebus kita. Dia menjadikan kita adalah anak-anaknya. Bahkan Dia memberikan kita sebuah otoritas, wakil kerajaan Allah di atas bumi ini. Maka ketika engkau pergi kemanapun juga ingat baik, engkau dan saya wakil kerajaan Allah. Katakan amin. Tapi saudara, salib berbicara bahwa kita bukan punya hubungan yang intim dan baik dengan Tuhan Allah kita. Tapi kita juga harus memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita. Tuhan mengajar kita harus saling mengasihi. Tuhan katakan bahwa orang yang di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama, yang sampah, kebencian, dengki, kecewa, cepat sakit hati, cepat marah, semuanya telah berlalu, dibuang. Tidak ada lagi Kristus yang hidup di dalam kita. Sehingga Tuhan katakan supaya orang-orang melihat perbuatan baikmu dan mereka bisa mengenal dan memuliakan nama Tuhan kita. Amin. Nah, hari ini kita sama-sama akan belajar satu tema masih dalam seri bahwa kita harus hidup saleh. Ya. Kesalehan tidak terjadi hanya satu hari atau satu jangka waktu pendek, tapi itu dilatih. Terus kita praktekkan. Kita seperti anak yang disuruh seorang mama angkat air sering jatuh. Dulu saya nimba air, enggak bisa. Tapi lama-lama pinter. Dulu kita nimba air dari sumur. Ya, sumur. Ada yang pernah ngalami nimba air? Sekarang enggak ya, air. Ya, nimba air. Terus saudara bukan nimba saja tapi harus bawa pulang air ini. Wah, awalnya jatuh-jatuh. Mama bilang jangan jatuh-jatuh. Tapi saya terus belajar akhirnya jago ngangkat air tidak jatuh. Nah saudara, engkau dan saya kalau terus dekat dengan Tuhan akan semakin indah. Amin. Akan semakin cakep. Dan waktu kita menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan itu dimuliakan. Tuhan begitu dekat dengan kita. Sehingga apa yang kita lihat itu begitu indah. Full color. Ya, full color. Jadi seindah warna aslinya. Amin. Amin. Maka the lamp of your body, terang untuk tubuh kita, itu adalah mata kita, pelita tubuhmu. Mari kita lihat bersama-sama, kita mau membaca juga. Ya, Yohanes 12, ada Anes di sini? Puji Tuhan. Ya, udah baca buku Yohanes habis? Kalau tidak ganti nama nanti. Setelah Yohanes apa? Kisah para Rasul ya. Tapi kamu stay on Yohanes name aja. Oke. Ayo kita baca bersama-sama Yohanes 12 ayat 46. 2, 3. Aku
telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini membawa terang. Dunia ini gelap sebelum Yesus Kristus datang. Karena dikuasai oleh kejahatan, iblis, tipu dayanya, kebohongannya, dustanya, penyesatannya. Maka dari itu banyak orang yang terluka, banyak orang yang hidup di dalam kekecewaan, sakit hati, perpecahan, pertikaian, kebencian, rasa curiga di mana-mana. Tapi waktu Tuhan datang, Dia membawa terang. Dan ketika terang ini kita terima, Kristus hidup di dalam kita. Terang ini seperti mata kita. Dan Tuhan mau supaya membuka mata kita. Tentu saya tidak mencoba untuk berkata bahwa Anda tidak bisa melihat. Karena semua kita diberi mata yang baik. Cuma kadang perlu kacamata saja. Ya, kalau sudah sudah umur 50-an, melihat sesuatu itu kayak gini nih. Kayak gini, bukan sombong nih ya, bukan sombong. Cuma memang nggak jelas gitu loh ya. Vero, selamat datang Vero ya, luar biasa. Tepuk tangan buat Vero ya. Ya, terus ada Lia dan Tante dan adiknya Fanny ya. Avi, namanya antik jadi mau cepet saya ingat. Avi, welcome ya. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah saudara, kalau kita mata sudah ditelan umur, sulit untuk melihat. Tapi saudara, yang dimaksud oleh Tuhan adalah bahwa Dia membuka sebuah pengertian, mata rohani, hikmat, pengetahuan yang tidak didapat dari dunia ini. Karena Dia terang. Sebab di dalam kegelapan kita tidak bisa melihat apa-apa. Dan kalau di dalam kegelapan ada terang, kita harus menunjukkan pandangan kita, tatapan kita kepada terang. Supaya kita tidak tersesat, kita tidak tersandung, kita tahu di mana harus kita menempatkan diri. Haleluya. Amin. Cakep-cakep nih semua. Tuhan sudah datang. Kamu suka cita gak? Tuhan sudah bawa terang. Kamu rindu gak jadi terang hidup? Dimanapun kamu ada. Dalam situasi apapun juga. Terang tidak pernah kalah dengan kegelapan. Kegelapan tidak perlu diusir. Hanya bawa terang, maka kegelapan sirna. Kalau Anda dan saya itu jadi terang, maka kegelapan di dalam nama Yesus pasti dikalahkan. Amin. Nah, mari kita masuk di dalam hal yang rohani. Kalau kita dalam keadaan yang kalut itu juga gelap ya. Betul ya? Kita putus asa itu juga gelap. Saya masih ingat Papa katakan kalau orang lagi marah, dia kalap dia, gelap mata. Pernah dengar gak? Kalau orang lagi amarah banget, dia gelap mata. Tapi kalau orang bolui juga, dia juga bisa gelap mata saudara. Ya, dompet orang disambet aja. Ya, puji Tuhan. Bukan yang kita lihat sebenarnya yang bisa menjadi sebuah ukuran, tolak ukur dalam hidup.
Saudara percaya nggak? Karena apa yang kita lihat sering bisa menipu kita. Ya atau ya? Aku lihat, iya Amoy. Aku mau panggil dia. Begitu saya dekat, bukan teman saya, bukan Amoy. Amei namanya. Sering salah lihat. Perasaan kita bisa terkecoh. Pandangan kita bisa terkecoh. Tapi pimpinan Roh Kudus tidak pernah salah. Tuntunan Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan adalah kebenaran. Apapun dan kapanpun kamu praktekkan, di situ akan ada terang dan kehidupan. Haleluya. Sebelum lanjut saya tes dulu. Bahwa Anda bisa melihat dengan baik. Siap? Kuda itu kakinya berapa? Kok susah? Ulang pertanyaan. Kuda kakinya berapa? 4 ya? Salah saudara, sok tahu. Dari depan kakinya berapa? 2 kan? Dari samping kiri berapa? 2. Samping kanan? Dari belakang? 2. Berapa? 8. Jadi kaki kuda 8. Saya cuma mau menyegarkan saudara bahwa tergantung bagaimana kita punya mindset. Bagaimana kita bisa memikirkan sesuatu, tentu kita butuh. Dan aplikasinya saat ini adalah tuntunan Tuhan. Ku tak tahu hari esokku. Ada yang tahu hari esok? Tahu besok kerja jam berapa karena ada jadwalnya, tahu kok. Ya kan? Tapi apa yang akan terjadi tidak ada seorang pun tahu. Tapi banyak orang sok tahu. Kataan kiri kanan jangan sok tahu ya. Jangan sok tahu ya. Gitu aja kok repot, jangan sok tahu. Kalau ada Tuhan, aman. Ya, haleluya. Next slide. Nah, Lukas 11:33 ayat 36 akan memberikan kita gambaran yang begitu penuh tentang apa yang Tuhan mau kehendaki untuk menempatkan diri kita, dan kita tahu apa yang harus kita buat dalam hidup kita. Oke? Nah, ini ada sebuah ilustrasi ya, mata ya, dan ada ayat firman-Nya. Saya bisa minta Fanggi untuk tunjukin ayatnya ya. Jadi enak itu ada Inggrisnya sama Indonya. Ya, terima kasih untuk proyeknya ya. Ya, Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Saudara bersuka cita? Amin. Saudara excited untuk mengikut Tuhan? Amin. Karena apapun kondisinya, wah kita akan ditolong oleh Tuhan. Seperti BJ bilang kemarin di minggu waktu makan. Nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia samperin. Mana BJ? Wih, BJ ada di belakang. BJ, dia bilang, Pak, sebenarnya kalau ada Tuhan, udah cukup semuanya, pasti bisa, pasti beres katanya. Wih, dahsyat, tepuk tangan buat imannya, hebat itu, ya. Makanya rumahnya laku terus. Tuhan. Sama-sama baca, 2, 3. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Terus, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan jadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya.
Sudah selesai? Dah. Ini mata nih. Mata adalah pelita tubuh. Jadi kalau matanya tutup, bayangin aja mata tutup, bisa tahu arahnya? Gak bisa. Gelap gak? Gelap ya. Tapi mata hati tertutup lebih bahaya. Benar gak? Maka ada orang yang marah, dia bilang, tidak ada mata hati. Ya kan? Orang Hokkien bilang bo bak ciu. Kalau Jawa bilang enggak ketok ya. Matane hilang gitu. Semua itu bermula dari mata yang jasmani. Turun ke mata rohani. Maka dari itu setiap orang diberikan sebuah kesempatan dalam hidup ini untuk belajar. Apa yang engkau temukan sejak kita dilahirkan dan tahu untuk belajar. Saudara, Tuhan katakan hati-hati dengan matamu. Karena dari sana nanti akan berkembang. Apa jadinya hidupmu terang atau gelap. Terbiasa dengan hal yang jahat tanpa ada kepekaan atau kita peka akan suara Tuhan dan tentang kebenaran. Tentang apa yang baik, tentang apa yang berguna. Bukankah kita juga bisa melihat hari-hari yang jahat di mana orang tanpa hati nurani melakukan kejahatan yang bertumpuk-tumpuk. Saudara tangkap kira-kira? Ada orang yang tidak pernah sadar karena dia telah menipu dan terus menipu. Dia bohong dan terus bohong. Dia dusta dan terus dusta. Dia jahat dan terus jahat. Tuhan katakan, perhatikan, pelita tidak boleh ditaruh di tempat number one. Pelita, lampu, atau lilin yang kita nyalakan. Tadi dikatakan bahasa Alkitabnya gantang-gantang itu kayak bowl, mangkok. Dulu dipakai orang untuk ukuran beli makanan. Jadi kayak ada ininya ya ukurannya. Jadi kalau udah nyalain lilin, ini ditaruh di bawah nih. Ini orang apa nih? Gini. Orang on. Tahu gak? Kurang 1 on. Ya. Jangan ketawa, sadar. Pagi. Jadi yang pernah pelita dinyalakan di tempat yang dapat dilihat. Oke? Bukan disembunyikan. Ini adalah misplaced. Salah menempatkan diri. Salah mengaplikasikan hidup. Membuat hidup tambah berabe. Tambah kacau. Selalu bingung dan gelisah. Ini kehendak Tuhan belum ya? Jangan tanya-tanya, tanya dirimu. Ya, banyak orang tanya, ini kehendak Tuhan enggak? Mau sekolah, doa, semuanya serba rohani. Tapi kita enggak pernah menyiapkan hidup kita untuk bisa nangkap sesuatu. Ya, saudara, kemarin saya lagi potong rumput, semuanya saya potong, saya bersihin semua. Sama lantainya saya cuci pakai wash press wash ya. Tiba-tiba saya tertuju, udah biasa, tapi saya nggak perhatikan di situ ada tiang parabola yang di tanah. Tapi sudah terbengkalai, sudah nggak dipakai. Tiba-tiba Tuhan seolah-olah berkata demikian. Kalau parabola ini bisa nangkep signal, banyak acara TV lu bisa nonton. Karena dia terkonek dengan sumber. Ya, walaupun dia punya kemampuan untuk nangkep, betul gak? Signal atau siaran atau apapun namanya. Tapi karena dia sudah tidak bayar bulanan. Ya, sudah disconnected membership-nya.
maka dia tidak berguna. Dia hanya tertanam di sana, dan saya pikir gua mau cabut dia, gua mau buang, gua mau jadi recycling aja. Kalau hidup kita salah menempatkan diri di hadapan Tuhan, banyak masalah datang, banyak problem datang, bukan karena salah Tuhan, bukan karena salah si Acong. Tapi Tuhan mau berkata begini, check your life, check your heart, check your eyes, check your ear. Katakan yes. Benar. Kasih tahu kiri kanan, tempatkan diri yang benar. Dulu waktu sekolah, guru suka tanya guru matematika. Kan suka nguji kan. Dulu nama saya bukan Yunus sih, tapi ya udah. Yunus, keluar, maju. Ya karena saya nggak kuat di matematika. Guru bertanya, 11 kali 11 kali 12 berapa? Oh, nggak bisa jawab saya. Terus guru bilang gini, keluar kau. Saya bilang percuma Pak, keluar saya juga nggak bisa jawab. Hidup itu kita perlu belajar. Jangan nanti sudah stuck di satu kondisi tertentu. Kita kalang kabut, kita gagap, kita tidak bisa punya daya untuk mengatasi. Bukankah Tuhan kita hebat, luar biasa. Roh Kudus menuntun kita dan menggerakkan hati kita untuk terus boleh belajar. Bagaimana kita bisa menang atas segala ujian dan cobaan. Tuhan tidak kalah panjang tangannya untuk nolong kita. Tapi sering kita menolak uluran tangan kita sendiri. Kita pikir kita masih mampu. Tempatkanlah dirimu di tempat yang benar. Maka di situ karya Tuhan akan turun atas hidup kita. Katakan yes, berikan kemuliaan buat Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang bisa nuntun kita. Kita mau andalkan Dia, kita mau tempatkan hidup kita di dalam yang benar. Yang kedua, saudara, mata yang sehat mendatangkan cahaya ke tubuh. Tak sehat. Dulu di pasar, orang Medan ke pajak beruang, pajak bukan kantor pajak ya, pajak itu pasar. Namanya pasar beruang, tapi di sana enggak ada beruang sih, ya. Pasar beruang. Dan mama saya cerita, ketika temannya kumpul, ada seorang gadis cakep, cantik. Dia dari keluarga kaya raya. Tapi, nah ada tapinya. Tapi dia punya habit jelek. Habitnya apa? Kalau dia lewat tempat-tempat tertentu di pasar yang menjajakan, di pasar tradisional kan semua dijajain kan, tinggal jalan kan, dia mau ngambil tanpa bayar. Ngambil sih nggak apa-apa, tapi bayar. Dia ngambil sambil jalan, dia ambil jeruk, dia taruh. Ada tasnya dia taruh. Tapi mereka semua nggak heran. Karena sudah dipesan dari orang tuanya. Kalau anak saya ngambil, semua catat. Apapun dia ambil, kita akan bayar. Kalau ada orang yang punya habit sampai besar, ya kan? Matanya tidak sehat. Kalau lihat sesuatu yang menguntungkan dirinya, mau aja dia rugikan orang. Pernah gak ketemu orang kayak gitu? Untuk kepentingannya, untuk prestik dia, untuk mempertahankan kesalahan dia, ada orang yang salah pertahankan diri, ada gak? Bukan ada, banyak. Salah satunya siapa? Dia, bukan kamu. Puji Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita
harus terus di hadapan Tuhan rendah hati. Untuk belajar, untuk mau mendengar suara Tuhan. Dan mata kita harus sehat. Kita harus melihat yang terbaik, yang indah, yang tertib, yang disiplin. Kalau tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Negara ada, harus ada hukumnya. Demikian juga kita hidup, mesti ada hukum Tuhan dalam hidup kita. Amin. Supaya kita enggak, mata namanya jelajatan. Jelalatan. Nah, kok pintar. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian gelap. Tidak ada bagian. Sepeda motor atau mobil itu punya headlight. Betul gak? Saya suka coba-coba. Karena kalau road trip ke tempat-tempat pegunungan, itu kan pohon, ya kan? Nah, pada malam hari, saya mau coba seberapa gelap nih jalan. Lalu saya cuma sebentar gak apa-apa lah, saya matiin headlightnya semua. Gelap. Bukannya gelap, gelap. Nggak ketok sama sekali. Gelap banget nih. Ya kan? Nah saudara, mobil bisa kemana-mana. Bisa dipakai untuk pesiar kemana-mana. Bisa kita enjoy. Tapi kalau nggak ada headlightnya mati gelap. Berguna nggak? Siang doang. Nanti mataharinya Tuhan gelapin. Siang juga kelihatan. Masalahnya hidup ini kita sering prakteknya kita pikir bisa melihat tapi nggak melihat. Daniel pernah sampaikan balok di depan mata nggak lihat. Lihat selumbar di seberang pulau katanya. Bukan di depan loh, di seberang pulau kelihatan. Haleluya. Mata harus sehat. Amin. Kalau lihat makanan sate kambing, ini yang dasmani. Karena hobinya kambing, domba, ya. Karena kan memang kita domba yang terhilang. Kita coba untuk menjadi teman lah, lalu dimakan gitu. Nah, saudara, kalau dokter bilang jangan makan lagi, sudah darah tinggi. Tidak apa-apa. Darah Yesus lebih tinggi. Sedap. Nggak sehat nih mata. Nggak ada penguasaan diri. Kita dulu, saya itu juga pemarah. Suka berantem. Karena memang lingkungannya orang jagoan semua. Jadi saya harus jago juga. Nah kalau saudara kita udah ikut Tuhan, kita tidak membatasi hidup kita. Untuk mengontrol mata hati kita. Untuk lebih sabar, untuk lebih bisa ini, nanti keluar ini taringnya. Jadilah dakula. Mau semuanya? Mata sehat? Jangan banyak asumsi. Firman Tuhan adalah kebenaran. Amin. Kalau kita mata tidak sehat, nanti macam-macam hidup kita. Yang ketiga, Yesus memperingatkan agar terang kita tidak berubah menjadi kegelapan. Karena itu perhatikanlah supaya terangmu. Jadi Tuhan udah kasih terang. Perhatikan supaya jangan gelap. Supaya jangan jadi gelap. Karena Tuhan datang supaya kita mempunyai terang hidup. Amin. Mempunyai terang hidup. Artinya kita tidak akan kompromi dengan kegelapan. Namanya gelap, ya. Pasti sudah tidak enak. Tidak ada tujuan, tidak ada kejelasan dan sebagainya. Nah, Yesus peringatkan supaya kita hati-hati supaya tidak menjadi kegelapan waktu kita sudah terang. Nah saudara, Petrus
adalah orang yang telah dicelikkan matanya, termasuk mata rohani. Petrus dulunya sebelum ketemu Tuhan, hidupnya nelayan dan hidupnya biasa saja, tanpa ada Tuhan. Tapi ketika Tuhan hadir dalam hidupnya, saya ingat dia pernah bersujud di hadapan Tuhan ketika dia mendapatkan beribu-ribu ekor dan hampir tenggelam kapal dari teman-teman juga. Dia bersujud, dia katakan, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku tidak layak. Aku ini orang berdosa. Waktu itu matanya terbuka, melihat bahwa dirinya adalah orang yang kurang, orang yang tidak baik. Haleluya. Tapi ada kalanya Petrus menyangkal Tuhan. Bukan hanya 1 kali, tapi 3 kali. Siapa yang mengingatkannya? Siapa yang mengingatkan bahwa dia sudah menyangkal 3 kali? Hah? Gak baca Alkitab paling. Ayam berkokok. Ojo ya. Udah budek gak lihat. Ntar Tuhan kirim ayam berkokok. Udah gak sanggup. Puji Tuhan. Hati kita harus menjadi tanah yang baik. Hidup kita harus jadi wadah. Tempayan yang baik untuk diisi oleh Tuhan. Hidup kita kalau kuat 80 tahun. Kalau enggak kuat, tidak ada yang tahu umurmu. Kematian tidak harus lanjut umur. Kematian datang tidak harus sakit. Kematian datang tidak harus waktu engkau banyak uang. Tapi anytime kita harus ready. Maka Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Amin. Karena ujian, pencobaan selalu ada dalam hidup kita. Tapi janji Tuhan, penyertaannya membuat kita semakin dewasa, semakin kuat, semakin siuman, semakin aware untuk bisa jadi berkat dalam hidup kita. Supaya kegelapan tidak menghinggap kembali ke dalam hidup kita. Tapi puji Tuhan, ayam bisa mengingatkan Petrus. Lalu Petrus menyesal. Saudara, menyesal belum cukup loh saudara. Karena menyesal, paling sapu tangan dikeluarin, hapus air mata, selesai. Hello? Tapi perlu berbalik dari jalan yang salah. Katakan, hanya Tuhan yang bisa buat itu. Kalau saudara pernah menyaksikan film Tuhan Yesus, ketika Petrus menyangkal, dan Alkitab sendiri mencatat juga di Injil Yohanes, ya. Injil Lukas. Di Injil Lukas berkata bahwa ketika ayam berkokok, lalu Petrus diingatkan, lalu dia menangis dengan sedih. Dan waktu itu Tuhan Yesus baru dibawa keluar, ditangkap, lalu Tuhan Yesus menoleh. Lalu tatapan mata Petrus ketemu dengan tatapan sinar mata Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih sayang, pengampunan, pengertian, pengangkatan, pemulihan. Sehingga dia keluar. Dia masih menangis, tapi dia tidak bunuh diri. Haleluya. Kita tidak pernah akan cukup untuk menyesal, tapi harus bertemu dengan terangnya Tuhan.
tatapan mata Tuhan ke dalam hidup kita. Supaya apabila hati kita sudah keras, kita sudah buta, maka di situ ada kesempatan kasih sayang Tuhan memulihkan hidup kita. Haleluya. Terbukalah Tabita, terbukalah, terlepaslah apa yang menutup hidup kita selama ini. Ada satu orang ketika dia disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Dia penjahat. Yesus, dia tidak pernah bersalah. Tidak ada kejahatan atau pelanggaran dosa yang ditemukan. Tapi Yesus disalib. Di kiri kanan mereka ada dua penjahat dan satu orang menghujat, mencaci maki Yesus. Yesus begitu dekat. Yang satunya bilang, kalau lu benar juru selamat, lu jangan ngomong toh, nolong dong gue ini Ogut. Betul gak? Kalau benar Tuhan, tolong dong sekarang, gua perlu kerjaan nih. Banyak orang ngancam-ngancam Tuhan. Kalau Tuhan tidak tolong, gua gak akan ke gereja lagi. Gua pindah gereja baru. Ini baru gereja, ini gereja baru. Haleluya. Penjahat ini bilang, turun aja lu, demonstrasikan kuasamu. Tapi yang satu lagi, sama-sama penjahat. Sama-sama disalib. Dan hukuman yang sama dijatuhkan kepada mereka. Waktu yang sama. Dan berdampingan dengan Tuhan Yesus. Kenapa yang satu kehilangan kesempatan untuk melihat Tuhan yang agung? Kenapa yang satu melihat Yesus di sana sebagai orang pembohong? Tergantung pelita hati kita, terang atau gelap. Mungkin penjahat yang sebelah yang mencaci-caci, dia pingin turun lalu ngerampok bank lagi. Haleluya. Who knows? Bebaskan aku, terus blek, ya kan? Hei, merdeka, merdeka. Tuhan memerdekakan kita bukan kita untuk terus berdosa. Bukan untuk terus terpuruk. Saya bacakan. Lukas 23 ayat 40. Bisa buka? Lukas 23 ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia. Katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah. Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Heran ya. Orang yang sama-sama jahat benar jatuh hukuman. Sudah terbukti bersalah. Dia rela untuk dihukum. Tapi yang ini beda loh. Saya berdoa kita orang yang berbeda. Kita pernah salah, kita pernah gagal, kita pernah brengsek. Tapi ingat, Tuhan baik. Tuhan tidak pernah mengurangi. Kalau yang jahat 100% ini dikasih sedikit. Ini dikasih banyak, ini lebih baik ini. Lebih ciamik ini. No, everyone same portion. Dia sayang kita. Amin. Berikutnya dia katakan gini. Kita memang selayaknya dihukum. Ini orang rendah hati ini. Tiba-tiba kebuka nih hatinya. Aku ada di sini disalib.
Di sampingku ada Tuhan Yesus. Aku gak akan bantah. Karena memang aku patut dihukum. Ini adalah sebuah attitude, sikap hati datang kepada Tuhan yang benar. Tidak pernah itu mata balok. I'm better than others. Setimpal dengan perbuatan kita. Kita patut dan layak dihukum. Tapi Tuhan membebaskan engkau dan saya. Berapa banyak kita berterima kasih. Dan kita memperlakukan semua orang seperti kasih Tuhan kepada saya, kepada Anda. Kita sering berlagak seolah-olah mata kita begitu terang. Melihat kiri dan kanan, muka belakang, semua salah. Aku yang paling benar. Lalu mulut kita sembarangan untuk menghakimi. Hati-hati, mata hati kita tertutup. Dalam nama Yesus, terbukalah. Lalu dia berkata, semoga ini menjadi doa kita. Yesus, ingatlah akan aku. Apa artinya? Ingatlah Tuhan, aku ini banyak salah Tuhan. Ingat Tuhan, aku banyak kegagalan Tuhan. Tuhan ingat aku banyak melukai hatimu Tuhan. Aku mencelakakan banyak orang, merugikan orang Tuhan. Ingat aku ini loh Tuhan. Ingat aku. Apabila engkau datang sebagai raja. Tuhan bilang apa? Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya hari ini. Sesungguhnya darkness fell across the world until 3 o'clock, gelap semua. Tapi penjahat ini saudara, penjahat ini Tuhan bilang apa? Dunia boleh gelap, nanti akan gelap karena menghukum juru selamat dan tak berdosa. Tapi engkau ada bersama dengan aku di Firdaus yang terang, di mana aku ada, engkau pun ada di sana. Are you with me? Orang yang tahu diri itu disayang Tuhan. Orang yang tahu bahwa betapa banyak hutang kita sama Tuhan. Kalau you dan saya selalu rendah hati, percayalah, Tuhan pasti buka jalan buat hidupmu. Kalau engkau dan saya tahu bahwa kita banyak hutang sama Tuhan, kita akan tidak membuat hutang-hutang lain lagi. Mau hutang apapun itu namanya. Benar gak? Jangan menyusahkan Tuhan dengan hidup kita. Dalam nama Yesus. Hari ini juga, saat ini juga Tuhan katakan gini. I set you free. Aku buat kamu bebas. Dalam nama Yesus, hari ini kita dicelikkan. Kita dibukakan mata kita. Kita dipulihkan oleh Tuhan. Biar tatapan mata Tuhan tertuju kepada kita. Sehingga dengan kuasa dan kebangkitan daripada Dia. Sehingga dengan belas kasihan yang Tuhan. Yang adalah Allah. Yang Dia rela untuk datang menangkat, menolong. Memulihkan hidup kita semua. Daripada keterpurukan. Percayalah, hari ini bukan hari yang terakhir. Di dalam kesedihan. Tapi Tuhan kata, awal daripada sukacita sorga penuh atas hidupmu dan semuanya. Katakan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita mau datang kepada Dia. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita akan sama-sama datang. Terima kasih Yesus. Engkau memulihkan. Saya undang para pemusik bisa maju ke depan. Tuhan setia.
Dia tidak pernah komplain kok akan hidupmu dan hidupku. Sementara kita semua masih banyak cacat celahnya. Salib dalam hidup kita harus selalu ada. Hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan sesama kita. Amin. Semampulah engkau berdamai, engkau mengampuni, engkau melepaskan. Itu enak dan enteng kok hidup kita. Haleluya. Yang lama sudah berlalu, yang baru dalam Kristus sudah datang kepada hidup kita. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Oh, hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Tuhan mau kita datang kepada Dia. Ayo kita bangkit berdiri. Kau setia, Dia ada bersama dengan kita, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milik kami Tuhan. Aku milikmu Tuhan. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Angkat tangan kita, Dia Allah yang hidup, ubah hatiku. Amen. Di hatiku berikan kami setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Di sini apakah kita mau berdamai dengan semua orang? Jangan ada musuh dalam hidupmu. Jangan ada kebencian. Karena itu membutakan mata hati kita. Jagalah hatimu
dengan segala kewaspadaan. Karena di situ ada kehidupan sumber. Kehidupan sumber itu hanya berdiam di dalam terang. Jadilah terang. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Biarlah pengampunan, belas kasihan, kasih berkuasa atas hidup kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa, biarlah kami semua mengalami sorga ketika kami masih di atas bumi ini. Betapa agung dan mulia kasih-Mu Yesus. Tidak pernah kami mendengar bahwa Engkau keberatan atas hidup kami. Kalau demikian Tuhan, kami akan selalu siuman dan terjaga-jaga, membuka lebar-lebar hidup dan mata hati kami, mata jasmani kami, untuk terus melihat yang indah, yang sempurna, yang baik, yang turun dari sorga. Di sana tidak ada cacat dan kerut. Di dalam nama Yesus diberkatilah umat Tuhan. Dikuatkan umat Tuhan. Apapun tantangan hidup mereka. Saya berdoa, aku berdoa sebagai hamba Tuhan. Pengurapan Tuhan memampukan engkau. Membuat engkau cakap menanggung segala perkara. Semua yang percaya, in the name of Jesus katakan, amin. Tuhan Yesus berkati semuanya. Jadi lebih daripada pemenang. Silakan duduk.